Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagian 11 tentang memanfaatkan tabel lain, yaitu VLOOKUP sama HLOOKUP. Ini fungsi untuk memanfaatkan tabel lain. Nah, ini tuh sering kita membuat beberapa tabel yang sesuatu yang hampir sama kayak gitu ya. Misalkan di sini kan misalkannya itu mata pelajaran, atau bisa saja nilai juga, bisa saja mungkin bisa, atau kode-kode yang memang sama gitu. Nah, yang terus berulang. Nah, kita ingin mengerjakan itu menjadi lebih efektif ketimbang dengan menulisnya satu persatu. Nah, untuk memudahkan, ada yang dinamakan sebagai fungsinya, yaitu VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, fasilitas ini intinya untuk membaca suatu tabel yang lain dan ditampilkan di tabel yang kita inginkan, yang minimal berisi kode atau keterangan tertentu yang menjadi suatu acuan seperti itu. Nah, di sini kita namakan sebagai tabel induk dan tabel anak. Nah, tabel anak ini adalah tabel yang di dalamnya itu yang ingin ditampilkan berulang-ulang menuliskannya itu dengan kode tertentu yang ada di tabel induk. Nah, tabel induk tersendiri adalah suatu keterangan dari tabel anak. Jadi tabel anak ini akan menampilkan beberapa data yang memang ada dalam tabel induk yang merupakan suatu keterangan dari tabel anak. Seperti itu. Nah, kode ini sebagai acuan untuk keterangan dari data tersebut yang akan ditampilkan di tabel anak. Adapun macam-macamnya fasilitas lookup ini, ada VLOOKUP sama HLOOKUP. Perbedaannya dari penyimpanan tabel induk tersendiri. Nah, di sini tabel induknya kan vertikal ya, ke bawah. Kalau misalkan ini secara horizontal berarti kode di sini, keterangan di sini gitu, ke pinggir arahnya. Matematika, kemudian fisika, seperti itu. Pokoknya secara horizontal. Nah, ini secara vertikal untuk datanya. Struktur penulisan VLOOKUP dan HLOOKUP ini terlihat ya seperti ini. Untuk VLOOKUP ada kode, alamat, tabel induk, kemudian induk kolom, dan true atau false pilihan. Nah, keterangannya untuk kode tersendiri ini berisi tentang yang akan dibandingkan pada data induk. Jadi apa yang akan dibandingkan? Kemudian alamat tabel induk. Nah, alamat tabel induk tuh kayak gimana? Alamat tabel induk tuh seluruh tabel data yang ada di tabel induk. Nah, gunakan alamat absolut. Kenapa gunakan alamat absolut? Agar untuk memudahkan dalam menuliskan struktur penulisannya. Kemudian indeks kolom. Indeks kolom itu jarak kolom kode dengan keterangan yang akan diambil. Misalkan di kolom keberapa? Kolom ke-1 atau kolom kedua atau kolom ketiga. Tetapi biasanya kita menghitungnya itu atau memberikan indeks kolom ini di kolom kedua karena kodenya itu berada di kolom pertama. Tetapi bisa juga nanti di kolom ketiga karena ada keterangan yang lainnya, seperti itu, dengan acuan kolom yang pertama. Kemudian untuk true dan false ini kita memilihnya apakah true atau false. Nah, true ini jika tabel ini merupakan keadaan yang terurut, misalkan interval 1 sampai 9, jadi nanti akan lebih mendekati. Misalkan ada data yang kita ketikkan namun lebih mendekati terhadap keadaannya karena bersifat terurut, maka kliklah atau tulislah true pada struktur penulisannya. Jika menulis
false itu datanya tidak terurut, maka diisilah false. Data terurut tidak terurut itu bagaimana? Ya, datanya itu pasti gitu. Tidak continue lah. Kalau continue itu kan terurut, bisa mendekati atau diperkecil, diperbesar. Nah, untuk false ini pasti gitu. Datanya itu tidak bisa dirubah. Nah, itu untuk struktur penulisan. Nah, bagaimana untuk penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP? Kita bisa menggunakan ini. Nah, kita langsung ke penggunaannya. Nah, bagaimana nih penggunaannya? Nah, kita lihat contoh kasus pembuatan jadwal pelajaran. Nah, caranya membuat tabel. Nah, saya setelah membuat tabel untuk tabel induknya dan juga nanti tabel anaknya untuk diisi seperti ini. Nah, kita klik kembali. Nah, ini adalah tabel induk dan ini tabel anak. Namun nanti dalam pengkodean ada sedikit perbedaan karena saya menyimpan di bawah, nah melainkan yang ini adalah di pinggirnya gitu. Kita tahu bahwa tabel induknya udah tertera ya, kita langsung saja praktekkan. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengisi nama mata pelajaran yang ada di sini dengan rujukan atau acuannya dari tabel induk yang ada di atas ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memasukkan kode yang ini ke kolom mata pelajaran, nama mata pelajaran. Kita tulis saja sama dengan VLOOKUP. Nah, yang ini klik 2 kali, kemudian nah ini lookupnya yang mana? Lookup value. Nah, di sini L7 atau kode MP-nya. Nah, kita klik yang ini, kemudian titik koma. Nah, sekarang tabel array-nya kita yang ini ya, bisa segini ataupun ke sini, tapi karena kelas tidak dipakai kita sampai sini aja gitu. Kemudian titik jangan lupa harus menggunakan tanda dolar di sini agar tetap tabel array-nya itu yang ini, enggak sampai menjadi tabel yang relatif nantinya. Dan semuanya kita, baik itu kolom ataupun baris, kita beri tanda dolar. Kemudian setelah itu kolomnya kolom yang mana? Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan mengambil kolom yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua dari tabel array gitu yang kita ambil. Jadi kita tuliskan 2. Kemudian angka terakhir, karena ini merupakan data yang tidak terurut atau tidak memiliki interval untuk pendekatan, maka kita tuliskan false. Seperti itu teman-teman. Kemudian klik enter. Nah di sini NA masih error ya. Nah, karena kita belum menuliskan di sininya, yaitu kolom acuannya. Kita misalkan tuliskan MT01, maka nanti tulisannya adalah matematika. Nah, seperti itu. Kalau kita menuliskan SY, nah tuh nama mata pelajarannya syariah. Nah, untuk misalkan untuk semua ke bawah ya, misalkan ini dihapus kan error ya, misalkan kita ini aja copy ya, C, kemudian kode MP-nya Ctrl V kayak gitu. Nah, pokoknya seperti ini. Nah, untuk memperbanyak seperti biasanya klik 2 kali, maka muncul mata pelajaran yang diinginkan secara terurut ketika kita menuliskan kode mata pelajarannya. Seperti itu. Itu untuk VLOOKUP dan HLOOKUP atau fungsi dari lookup. Nah, nanti bisa seperti ini, kita tinggal menambahkan kode MP-nya, nanti akan muncul nama mata pelajarannya seperti itu. Atau kita kan tadi misalkan di sini terhapus ya, nah belum kosong. Nah, ini tuh mau kosong gitu, nggak mau ada nama kayak gini gitu, ada hashtag n garis miring a, ini tuh maunya kosong. Nah, kita bisa gunakan fungsi if dalam sini agar nanti terlihatnya itu kosong untuk istirahat gitu, ini kosong juga. Atau ketika ininya kosong, kode MP-nya ininya juga kosong gitu, kita bisa menggunakan if, fungsi if. Bagaimana teman caranya? Nah, misalkan yang ini ya, dari sini aja kita tambahkan sama dengan fungsi if di sini, kurung buka.
kemudian apa yang akan kita acu, yaitu kode MP. Nah, klik kode MP, kemudian jika kolom tersebut tidak kosong itu kayak gini, tidak kosong, maka nilai yang benar akan muncul rumus VLOOKUP yang ini gitu, dan yang lainnya tetap kosong. Untuk nilai yang salahnya itu kosong, bukan dari sini. Nah, dari sini kosong. Nah, seperti itu, kurung tutup, klik enter. Nah, maka hasilnya kosong gitu. Kita ke bawah, sampai ke bawah misalkan. Nah, jadi kosong semua. Ketika kita menuliskan SY, muncullah syariah, atau tadi BI 01 misalnya, biologi. Nah, ini bisa saja ya tulisannya kecil-kecil, enggak huruf kapital, karena di Excel tersendiri tidak terlalu sensitif mengenai besar atau huruf kapital, huruf kecil dari penulisan seperti itu. Dan yang lainnya juga bisa dituliskan, misalkan KI 01. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup untuk pertemuan kali ini atau bahasan kali ini tentang memanfaatkan tabel lain dan memanfaatkan fungsi lookup dan VLOOKUP atau HLOOKUP, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.